Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Fardanius Maulana Pratama. Saya Raihani Nur Arifah. Saya Zian Kakara Zuleka. Saya Nadia Uya. Saya Jarian Tari. Saya Ahmad Alfian Asrabun Takin. Saya Ibu Habibi. Saya akan menjawab jawaban nomor 1. Wa minhum idahar halki wa minhum ma idghamimi wa minhum mayyu idgham bilagunah wa minhum mayyu minu bihi wa minhum idahar halki wa minhum ma idghamimi wa minhum malla idgham bilagunah wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Mad arid li sukun wa in kadda ikhfa hakiki wa in kaddabuka fa kulli amali walakum amalukum izarah syafawi antum bari'una ikhfa hakiki antum bari'una mimma gunnah musyaddah antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma idgham bigunah antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Mad arid li sukun. Lalu nomor 2, Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, Tafsir Al-Jalalain. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW. Ayat 40 menjelaskan, ada yang beriman, ada yang tidak. Allah Maha tahu siapa yang berbuat kerusakan. Dan pada ayat 41, jika didustakan, Nabi diminta berkata, amalku untukku, amal kalian untuk kalian. Tidak ada paksaan, ajakan toleransi. Hadis terkait toleransi yaitu, siapa yang menyakiti non-muslim yang damai, aku musuhnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Surat Al-Maidah ayat 32 mengajarkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan seperti kisah satu kerusakan di bumi sama dengan membunuh seluruh manusia dan memelihara satu nyawa seolah-olah memelihara seluruh manusia. Hadis terkait menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia sebagai amal mulia dan larangan keras membunuh tanpa sebab yang sah. Jadi inti ajaran adalah menjaga kehidupan manusia dan menghindari pembunuhan tanpa. Surat Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka yang beriman, berbuat baik, dan selalu ingat Allah, zikrullah. Ayat ini juga menekan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal imam dan perbuatan baik, di mana balasan akan diberikan sesuai dengan amal masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Hadis ini menekan pentingnya menjaga kehormatan diri, baik melalui tindakan maupun perkataan, dan menjauhi segala hal yang dapat merendahkan martabat. Nomor 5, saya akan menjelaskan contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Muru'ah berarti menjaga kehormatan diri, harga diri, dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia sesuai dengan norma agama dan norma budaya. Beberapa contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berpakaian sopan dan pantas sesuai dengan situasi dan tempat. Yang kedua, bersikap jujur dan amanah dalam setiap waktu atau urusan, baik di tempat kerja maupun di dalam pergaulan. Yang ketiga, menjaga lisan, tidak berkata kotor, mencela atau menyebarkan gosip yang tidak benar. Yang keempat, bersikap hormat kepada orang tua, guru, dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir, tidak melakukan hal yang merendahkan martabat, seperti meminta-minta padahal mampu untuk bekerja. Selanjutnya nomor 6, Ali Abdul Halim menyatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, tingkatan ikhlas orang awam yaitu seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim. Yang kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat sehingga bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini
beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua hal yang berorientasi pada akhirat. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, orang khawas atau luar biasa. Seseorang dikategorikan masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang khawas beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Nomor 7, malu menurut Ibnu Hajar ada dua. Yang pertama adalah malu naluri atau goriza, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Lalu yang kedua ada malu yang dicari, dilatih atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat. Untuk nomor 8, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan usaha untuk menyibukkan diri kita sehingga lalai dari Allah. Sedangkan menurut Raghib Al-Isfahani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang banyak disalahpahami orang, karena yang seperti itu mengantarkan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 9, yaitu adab dalam menggunakan media sosial adalah suatu sikap atau perilaku yang harus dikedepankan ketika sedang menggunakan media sosial ataupun sedang berinteraksi dengan orang. Dan cara menggunakan media sosial secara sehat yaitu dengan cara mencari hal positif dan juga menjaga privasi. Nomor 10, sebutkan adab menggunakan media sosial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jawabannya, adab menggunakan media sosial yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Hindari penggunaan kata-kata kasar, menghina, atau yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, menghargai privasi orang lain. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa yang berarti menggabungkan dan berkumpul. Sebutkan rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Syarat seorang calon suami yaitu calon suami benar-benar laki-laki. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa adanya kehendak sendiri. Calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Lalu tidak sedang melakukan ihram. Yang kedua, calon istri. Syarat seorang calon istri yaitu benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab sepersusuan atau karena ikatan pernikahan. Lalu jelas identitasnya dan sudah diketahui nama serta yang mana orangnya. Dan juga tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Yang tiga ada wali. Syarat dalam wali pernikahan yaitu Islam, balik atau sudah dewasa, berakal sehat, merdeka bukan seorang budak, dan laki-laki tidak sah wali dari perempuan, adil dan bukan orang fasik. Dan urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah pegawai dari KUA. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Syarat yang menjadi saksi ialah Islam, balik, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak, laki-laki, adil, bukan orang fasik. Yang kelima, sikat dan kabul. Syarat ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, artinya antara pelafalan ijab dan kabul tidak berselang lama. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya saya terima nikah si fulana dalam waktu sebulan.
lantas jelas maksudnya dan tidak disangkut pautkan dengan makna lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau turunannya yang semakna. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Saya akan menjawab jawaban nomor 12. Yang pertama, sebutkan hukum dalam pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam memiliki 5 kategori: wajib, sunnah, mudah, makruh, dan haram. Hukum ini berlaku tergantung pada kondisi dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam talak. Talak raj'i, suami masih dapat merujuk istri selama masa iddah, yang merupakan masa tunggu setelah perceraian. Masa iddah bervariasi tergantung pada kondisi istri seperti hamil atau tidak. Talak bain, suami tidak dapat merujuk istrinya lagi kecuali dengan pernikahan baru. Talak mualak, talak ini bisa terjadi jika suami menjatuhkan talak dengan syarat tertentu. Jika syarat itu terpenuhi, talak tersebut berlaku. Talak bad'i, penjatuhan talak saat istri sedang haid atau dalam keadaan tidak suci dianggap tidak sah menurut sebagian besar ulama. Talak mubasyir dan taukil menunjukkan cara suami menyampaikan talak, apakah langsung atau melalui wakil. Yang ketiga, hikmah dari masa iddah dengan sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang pernah dijalin sebelumnya. Penjelasan masa iddah ialah sebagai berikut. Masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami untuk memastikan tidak ada kehamilan dan untuk menjaga kehormatan. Masa iddah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi wanita untuk berduka, memulihkan diri, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan baru. Hukum pernikahan dalam Islam memiliki 5 kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum ini berlaku tergantung pada kondisi dalam dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Wajib, pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan fisik dan ekonomi serta tidak mampu menahan diri dari perbuatan zina. Sunnah, pernikahan hukumnya sunnah bagi mereka yang telah mampu menikah namun masih bisa menahan diri dari zina. Mubah, pernikahan mubah atau diperbolehkan jika seorang tidak memiliki keinginan untuk menikah, memiliki kemampuan menafkahi keluarga dan pernikahannya tidak mengganggu ibadah. Makruh, ibadah makruh, pernikahan menjadi makruh tidak jika seorang mampu melakukan pernikahan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan secara keluarga baik secara finansial maupun batinah. Haram, pernikahan hukumnya haram jika seorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membina rumah tangga atau memiliki niat buruk seperti menyakiti pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 13, yaitu perbedaan atau perbandingan dari cara berpikirnya Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Ahmad Dahlan berpikiran secara modern, mendirikan Muhammadiyah serta menggabungkan pelajaran agama dengan umum di sekolah modern. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dan lebih berfokus untuk membangun pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik. Menurut Muhammad Ali Pasha, reformis Mesir yang fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan pemerintahan untuk memperkuat negara. Namun menurut Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi, intelektual yang mendorong pendidikan modern dan hubungan dengan Barat serta memperkenalkan gagasan pembaharuan sosial. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pemikir pan-Islamisme yang menentang kolonialisme Barat dan mendukung persatuan umat Islam serta reformasi sosial dan politik. Menurut Muhammad Abduh, murid Al-Afghani yang berjuang untuk interpretasi kembali Islam dengan sains serta mendukung pendidikan dan modernisasi dalam konteks keagamaan. Pemikiran menurut Rashid Ridho menekankan ijtihad dan reformasi pendidikan, menggabungkan tradisi Islam dengan modernitas.
Namun pemikiran Sultan Mahmud II berfokus pada modernisasi dan sentralisasi kekuasaan, melakukan reformasi militer dan administrasi. Pemikiran Muhammad Iqbal mendorong kebangkitan spiritual dan identitas Muslim serta peran aktif dalam modernitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.